Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gawat, gawat, gawat ya. Kabarnya ya Jokowi ingin pilkada Jakarta seperti Pilpres 2024. Wow, ini 58,5%. Ini benar-benar gimana begitu kan ya? Ini harus hati-hati ya. Pilkada ya serentak di tahun 2024 ini baik di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Jawa Barat dan DKI Jakarta atau di Pilkada Jakarta ini hati-hati ya. Takut ada settingan 58%. Wow. Mending udah lantik aja udah ya. Kalau sudah seperti ini udah lantik aja ya. Karena kita lihat saja kalau sistemnya sudah dikendalikan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini harus benar-benar hati-hati di situ. Ini Jokowi ingin pilkada Jakarta seperti Pilpres 2024, 58,5% ya. Bayangkan seorang Jokowi turun ke Jawa Tengah, turun ke Jawa Timur ya, turun ke DKI Jakarta, tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin memenangkan kontestasi yang didukung oleh seorang Jokowi. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa inilah pengaruh saya, inilah pamor saya. Pada hakikatnya, implementasinya adalah persiapan Gibran di tahun 2029. Jadi ini gimana begitu kan? Kalau sudah seperti ini ya, 58% itu ya bisa saja ini menang satu putaran ya. Makanya pendukung-pendukung pendukung-pendukung Pramono Rano-Karno, pendukung-pendukung Pak Andika, Ibu Risma ya dan sebagainya hati-hati ya, harus waspada. Angka 58% ini sepertinya sudah disetel ya dalam mesin penyelenggara pertandingan. Apakah benar seperti itu begitu kan ya? Jangan sampai ya. Jangan sampai Pilpres 2024 terulang kembali. Saya mengutip dari pernyataan ya John Sitorus ya. Dia mengatakan begini, waspada dan hati-hati, angka 50% jangan terulang kembali. Jangan sampai Pilpres 2024 terulang kembali. Harus waspada ya dan berpotensi ya ada kecurangan karena kendali ada pada mereka. Ini komentar-komentarnya ya. Kalau ternyata semua sudah disetting kemenangan seperti itu, nggak salah kalau kita tuntut Mulyono dan seret ke meja hijau lebih terhormat dibanding diseret ke tengah lapangan dan dirajam. Ngeri-ngeri sedap boy ya. Apakah ada settingan? Nah inilah yang harus kita bahas hari ini. Setidaknya Jokowi saya rasa setelah lengser di Pilpres seharusnya tidak punya kepentingan apa-apa. Seharusnya Jokowi sibuk bagaimana ya bersilaturahmi ke kampus-kampus ternama, ke kampus-kampus dunia akademisi untuk memberikan pencerahan terkait dengan demokrasi. Ini kan berbeda begitu kan. Anies Baswedan tidak terpilih menjadi seorang presiden, tapi mereka keliling ke kampus-kampus itu memberikan ilmu, memberikan pencerahan terkait dengan demokrasi. Dan inilah yang dimiliki. Kalau gagasannya adalah permanen, berbeda. Kalau gagasannya bukan permanen, gagasannya hanya mengandalkan sembako, ya, mengandalkan bansos sana sini, berbeda. Jadi artinya apa? Artinya seharusnya presiden itu menjunjung tinggi begitu terkait dengan demokrasi tanpa ada cawe-cawe apapun. Coba kita contoh Pak SBY ya. Pak SBY tidak pernah ikut-ikutan masalah anaknya sana sini begitu kan. Tapi saya kira inilah demokrasi, berbagai cara dilakukan. Padahal demokrasi itu seni begitu kan ya. Tidak perlulah dengan strategi yang tidak boleh lalu kemudian dibolehkan, sedangkan yang boleh tidak dibolehkan. Money politik, kekerasan, ya, intimidasi, ini harus benar-benar hati-hati di situ, ya. Apalagi ada kekerasan yang begitu luar biasa sampai ya merenggut nyawa orang, ya, nyawa orang. Ini harus betul-betul benar-benar harus dijauhin begitu kan. Coba kita baca komentar netizen ya. Si Joko tetap masukin orang-orang dia di pilkada semua demi Samsul 2029. Hahaha. Warga ambil aja bansosnya tapi jangan dipilih ya. Ini komentar dari netizen. Jadi artinya apa? Artinya kalau seperti ini demokrasi maju apa enggak begitu kan? Tergantung dari pemimpinnya.
Kalau pemimpinnya ya punya mentalitas yang kuat untuk membasmi ini semua, semuanya akan bisa. Prabowo saya kira tidak takut dengan hal-hal kayak begituan. Pasrahkan saja kepada masyarakat begitu kan ya. Jangan mengendalikan ini, mengendalikan itu begitu kan. Jangan ya. Karena kita tahu bahwa Prabowo ini begitu tegas luar biasa. Saya kira tidak akan mungkin begitu kan ya mengendalikan ini mengendalikan itu. Ya ini yang namanya politik kepentingan. Siapa sih yang tidak tergiur dengan hal-hal kayak begituan ya. Makanya kalau pernyataan Pak Jokowi ini begitu kan ya pilkada ini akan dibuat seperti Pilpres 58,5% ya tinggal atur aja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginginkan agar Pilkada Jakarta 2024 bisa seperti Pilpres 2024 ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang. Pilpres satu putaran dengan raihan suara 58%. Joko pun menyatakan dukungan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta lantaran memiliki rekam jejak sehingga diyakini bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta. Emang Pramono Rano Karno tidak punya rekam jejak? Emang Pak Andika ya di situ tidak punya rekam jejak yang baik? Ya, semuanya punya rekam jejak yang baik. Semuanya adalah putra terbaik bangsa. Seharusnya tidak boleh ya mantan presiden ikut cawi-cawi sana sini. Kalau mau endorse semua aja begitu kan ya. Jadi sangat disayangkan. Tapi masyarakat sekarang sudah cerdas ya. Tidak mungkinlah mengikuti arahan Jokowi. Semuanya orang cerdas. Semuanya orang sudah tahu bagaimana ya PHP ini dan itu begitu kan ya. Saya kira persoalan-persoalan politik ini udahlah ya pasrahkan kepada masyarakat. Biar demokrasi ini akan maju ya. Tapi pada kenyataannya kesempatan ini mumpung nggak ada Prabowo. Jokowi ngambil kesempatan ini mumpung nggak ada Prabowo begitu kan ya. Gibran kan bisa disetir sama Jokowi. Jadi saya kira hal-hal kayak beginian begitu kan ya nggak usah berlebihan lah untuk mendapatkan memenangkan ini memenangkan itu dan sebagainya. Jokowi kemudian mempromosikan rekam jejak RK. Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyinggung RK pernah menjadi wali kota dan gubernur sehingga pengalaman mengelola kota dan provinsi sudah pernah dengan baik. Kemudian Jokowi mengatakan RK memiliki ilmu yang mumpuni dalam mengelola kota. Ya, jadi walaupun RK ini sudah bisa menjadi desain ya, menjadi arsitek di situ begitu kan, belum mampu untuk memimpin. Karena arsitek itu tidak ada kaitannya dengan orang mensejahterakan rakyat. Arsitek itu kan membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur itu tidak hanya membangun bangunan yang besar, tapi bagaimana realitas masyarakat itu sejahtera, berbeda begitu kan, berbeda. Jadi saya kira Pramono Rano Karno juga bisa berpengalaman, apalagi Rano Karnonya begitu kan, ya. Saya kira semuanya rekam jejak punya rekam jejak yang baik ya. Ya tidak mungkin lah tidak punya rekam jejak yang baik tiba-tiba mencalonkan. Ini kan rugi dong begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah bahwa Pramono Rano Karno itu bisa ya melanjutkan apa yang kemudian dilakukan sosok Anies Baswedan. Ya itu menjadi poin penting di situ. Makanya kalau Jokowi berbicara rekam jejak, saya kira semua orang punya rekam jejak. Makanya dengan adanya seperti ini, walaupun di kalangan arsitek itu tidak penting hari ini begitu kan ya. Membangun ini, membangun itu, ya, membangun kereta cepat, membangun IKN, membangun itu. Kalau hasil ngutang, nggak usah lah membangun itu begitu kan ya. Yang penting adalah kesejahteraan masyarakat, ekonomi semakin naik begitu kan ya. Ekonomi semakin tinggi di situ. Itu poin penting. Di negara-negara kita, di negara-negara lain misalnya seperti Cina, Amerika ya, ekonominya sudah mapan, ekonominya sudah tinggi, demokrasinya sudah baik. Tapi di Indonesia apa yang kita lihat? Apakah demokrasinya sudah baik? Apa ekonominya sudah baik? Dan inilah menjadi salah satu kendala bagi seorang Prabowo ya. Makanya Prabowo menekankan ekonomi kerakyatan ya. Terus kemudian demokrasi itu setidaknya majulah begitu kan. Ya berbeda dengan kepemimpinan seorang Jokowi itu. Makanya saya kira bahwa selama ini begitu kan ya, selama ini ya itu aja lah negara kita. Tapi semuanya tergantung pada pemimpinnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.